penyuluh mah siap baik dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelebihannya. Oke, siap Pak, tugas dilaksanakan. Semangat, yes, yes, yes. Hidup jayalah penyuluh kita. Hidup jayalah penyuluh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalli wa sallim ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum kali ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang pemberdayaan wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wakaf sebagai salah satu instrumen ajaran Islam yang berbasis pada kesejahteraan. Wakaf adalah model dari sistem pengelolaan dan pengembangan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan peradaban Islam masa lalu, seperti untuk menopang bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, penelitian, dan prasarana ibadah, dan lain sebagainya. Bahkan di negara-negara Timur Tengah telah mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, seperti pengembangan investasi ekonomi produktif, instrumen keuangan Islam, pemberdayaan sektor real, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir wacana pengembangan wakaf secara produktif telah berjalan cukup intensif, baik dari pemerintah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, BWI, lembaga swadaya masyarakat yaitu LSM, maupun masyarakat umum. Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam pelaksanaannya sangat serius untuk menggarap pemberdayaan wakaf melalui penyuluh agama fungsionalnya, dengan menugaskan kepada kita sebagai penyuluh agama di setiap kecamatan. Penyuluh dijadikan garda terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama, terkhusus di bidang spesialisasi pemberdayaan wakaf, agar berperan aktif dan bermitra dengan KUA, MUI, dan kepolisian, serta bergabung dengan Forum Nadir untuk mengamankan, mengurus, dan mendayagunakan wakaf supaya produktif. Penyuluh agama fungsional memberikan arahan kepada penyuluh yang ada di kecamatan agar berperan aktif memberikan penyuluhan perwakafan secara klasikal
atau dengan seminar, membuat buletin perwakapan dan mempublikasikannya kepada para nadir dan masyarakat se-Kabupaten Serang. Para Pokjaluh Kabupaten Serang menegaskan dan menekan kepada para penyuluh dalam penyuluhan wakaf supaya ditingkatkan lagi agar bisa terbang mengudara. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan media sosial, media cetak maupun online, menggaungkan tentang pemberdayaan wakaf. Insya Allah, penyuluh mah siap baik dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kelebihannya. Oke, siap Pak, tugas dilaksanakan. Semangat, yes. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita syukuri di negara ini, negara hadir dan berpihak untuk umat, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf. Disambut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius untuk melindungi kekayaan aset agama Islam yang berupa wakaf. Berdasarkan data yang ada tertanggal 4 Januari tahun 2017, jumlah tanah wakaf saat ini adalah 4.449.443.170 meter persegi. Luas tanah wakaf tersebut berada pada 435.768 lokasi. Dari seluruhnya yang sudah bersertifikat 287.608 lokasi, sedangkan sekitar 148.160 lokasi belum bersertifikat. Sumber laporan dari Direktur Pemberdayaan Wakaf tertanggal 4 Januari 2017. Lihat di deskripsi YouTube-nya, insya Allah akan tertulis. Adapun data tanah wakaf menurut Sistem Informasi Wakaf, yaitu SIWAK, Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah tanah wakaf yang ada 382.266 lokasi dengan luas tanah wakaf 51.258,56 hektar. Alhamdulillah, 61,12% sudah bersertifikat. Sisanya lagi diproses, mudah-mudahan cepat selesai. Minta doanya aja. Dengan demikian, para nadir harus bertanggung jawab jika tanah wakaf tersebut belum diurus akta ikrar wakafnya kepadanya. Dimohon agar disegerakan mengurusnya dengan menghadap kepada Bapak Kepala KUA.
bahwa Bapak Kepala KUA itu sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Insya Allah, para nadir akan disambut dengan senyum dan dilayani dengan ramah. Begitu pula penyuluh wakaf siap membantu dan membuka call center, konsultasi, dan duduk bersama dengan para nadir terkait tentang hukum wakaf dan problematika perwakafan di sekitar kita. Tentu ini menjadi modal yang sangat penting dan menjanjikan jika tanah-tanah wakaf tersebut sudah diaktakan dan sudah disertifikat tanah-tanah wakaf tersebut. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan secara produktif. Masyirul muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini, pemerintah, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia menyadari bahwa dalam upaya pemberdayaan wakaf harus terus dilakukan. Namun, upaya tersebut harus dengan pola yang terencana dengan baik, di mana pemerintah membutuhkan sinergi dengan masyarakat, khususnya dengan nadir dan stakeholders wakaf, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Masih cukup banyak masyarakat yang memandang wakaf secara tradisional, belum kepada pemberdayaan wakaf produktif. Minimnya sumber daya manusia yang tidak mampu memberdayakan wakaf secara produktif. Karena minimnya sosialisasi dan promosi serta mempublikasikan kepada masyarakat tentang wakaf sehingga kurang optimal. Sama halnya dengan belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, cukup menghambat input data tanah wakaf dari daerah ke sistem informasi wakaf, yaitu SIWAK yang berbasis teknologi informasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada para pengelola wakaf, yaitu nadir, yang belum mengelola wakaf secara optimal, marilah kita bekerja sama dengan Kementerian Agama dan KUA agar diberikan penyuluhan tentang pemberdayaan wakaf dan berlokakarya perwakafan. Karena posisi nadir, posisi bapak-bapak nadir ini menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan wakaf yang bertanggung jawab untuk lebih berdaya guna memanfaatkan wakaf. Mayoritas para nadir yang ada pada saat ini lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat. Karena apa? Karena ketokohannya yang didasari dengan ilmu keagamaannya. Sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki. Maka dari itu, pemerintah harus menjemput bola
kepada para nadir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen melalui diklat agar fungsi dan peran nadir sebagai pengelola wakaf menjadi nadir yang profesional, amanah, transparan, dan mandiri, serta bertanggung jawab atas amanah tersebut untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pemberdayaan bagian ke-8 pasal 22. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.